Namaku Reza, 23 tahun. Lulusan baru jurusan teknik mesin dari Universitas Negeri di Bandung. Saat teman-temanku sibuk berburu posisi di kantor-kantor modern di Jakarta, aku justru menerima tawaran magang dari PT Surya Baja Nusantara, sebuah pabrik baja tua yang katanya sudah ada sejak zaman kolonial. Lokasinya di pinggiran kota Cilegon, di tengah-tengah kawasan industri yang dipenuhi cerobong asap, truk-truk bertona sebesar, dan langit yang selalu kelabu karena jelaga. Pabrik ini tak pernah tidur. Mesin selalu berdentam. Api di tungku peleburan tak pernah padam. Seolah-olah, logam pun tak punya waktu untuk istirahat. Hari pertamaku datang saat senja. Matahari tenggelam di balik kepulan asap dari cerobong blast furnace. Gerbang pabrik terbuka lambat, disambut suara denting rantai kren dan teriakan mandor shift sore yang sedang mengejar target akhir bulan. Bangunannya besar dan tua. Beberapa bagian masih menggunakan struktur besi cor Belanda. Tiang-tiang baja menjulang, tetapi dipenuhi karat yang menggerogoti. Lantainya retak-retak dan licin oleh oli hitam yang mengering. Bau logam dan sulfur menyeruak menusuk hidung, bercampur dengan hawa panas dari smelter. Aku diperkenalkan pada tim malam. Pak Edi, pengawas senior yang hampir pensiun. Bang Samin, operator kontrol panel yang cerewet tapi berpengalaman. Denny dan Joko, dua pekerja muda dari Banten yang katanya paling tahan panas. Dan satu teknisi shift malam, Pak Darto, yang lebih banyak diam. Aku ditempatkan di mana Pak? Tanyaku. Pak Edi menunjuk ke arah timur pabrik, di antara deretan rolling mill, jalur tempat lembaran baja panas digulung dan dipotong. Dekat sama tungku nomor 3. Shift malamnya sepi, tapi kerjaannya presisi. Dari kejauhan aku melihat gulungan baja merah berpijar meluncur cepat di atas konveyor. Seolah-olah ular neraka sedang mengejar sesuatu. Debu logam beterbangan di udara. Suara baja digulung bergema seperti raungan monster raksasa. Saat aku dan Bang Samin berjalan menuju ruang panel kontrol, dia sempat menepuk bahuku sambil berkata pelan, nyaris seperti bisikan. Kalau dengar suara besi digeret tengah malam, jangan noleh. Aku tertawa kecil. Kupikir itu hanya gaya bercanda pekerja lama. Tapi ada nada aneh dalam ucapannya. Seperti peringatan. Bukan lelucon. Kami masuk ke ruangan kontrol. Dindingnya dipenuhi panel analog tua dengan lampu indikator merah, hijau, kuning, berkelip-kelip seolah sedang bicara sendiri. Ada suara dengungan konstan dari genset dan listrik. Di atas plafon, kipas tua berputar lambat, menebarkan bau hangus dan besi panas. Ini panel utama rolling line. Kamu jagain ini. Kalau suhu naik di atas 1300, langsung pencet tombol merah. Tapi jangan asal tekan, ujar Bang Samin sambil menunjuk satu panel yang seolah lebih usang dari yang lain. Aku mengangguk. Tanganku sempat gemetar saat menyentuh tuas. Dari kaca kontrol, aku bisa melihat area produksi. Gelap, penuh kabut panas, dan hanya diterangi lampu natrium kuning pucat. Pekerja berjubah tahan api berjalan lambat, seperti siluet dalam mimpi buruk. Di kejauhan, terdengar suara seperti logam berat diseret. Aku refleks menoleh ke arah kiri, tapi tidak melihat apa-apa. Bang Samin tiba-tiba berdiri dari kursinya. Ngapain kamu noleh? Aku tercekat. Dengar suara barusan. Udah kubilang, jangan noleh. Itu suara rolling mill tua. Sejak kejadian Pak Hendra, suara itu kadang muncul tengah malam. Padahal jalurnya udah ditutup. Aku menelan ludah. Pak Hendra. Bang Samin tidak menjawab. Ia hanya duduk kembali, menatap ke panel. Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin cuma sugesti. Hari pertama, shift malam, pabrik tua, dan suasana mencekam. Semuanya bisa membuat otakku berhalusinasi. Tapi saat jam menunjuk pukul 2.47 dini hari, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suara besi menggores lantai, pelan, teratur, seperti seseorang menarik rel baja dengan rantai besar. Dan anehnya, lampu di rolling line tiba-tiba menyala sendiri. Aku berdiri, mengintip keluar dari balik kaca kontrol. Di antara kabut panas dan semburan uap, aku melihat sesuatu berdiri di tengah jalur kobel yang sudah lama tak dipakai. Sosok itu diam, menghadap ke panel kontrol. Tubuhnya seperti terbakar, gelap, meleleh, dengan kulit yang menggantung di beberapa bagian. Aku mundur satu langkah. Ingin berteriak. Tapi suara tercekat di tenggorokan. Reza,
Suara Bang Samin tiba-tiba terdengar di belakangku. Aku menoleh cepat. Tapi, ruangan kosong. Aku sendirian. Bang Samin entah kemana. Padahal tadi ia duduk di kursi. Aku mencoba menyalakan walkie-talkie. Tidak ada sinyal. Aku coba hubungi pos keamanan. Tidak ada jawaban. Saat itulah aku sadar. Aku sendirian di tengah pabrik baja yang tak pernah tidur. Dan malam itu, sepertinya aku bukan satu-satunya yang terjaga. Malam kedua aku kerja, suasana di ruang kontrol lebih hening dari biasanya. Denny dan Joko sibuk di jalur inspeksi. Bang Samin baru masuk menjelang tengah malam dengan wajah murung. Aku memberanikan diri bertanya tentang sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Bang, soal Pak Hendra, sebenarnya kejadian Kobel itu kayak gimana sih? Bang Samin diam. Lama. Ia menatap gulungan rokok linting di tangannya. Sebelum akhirnya bicara pelan, nyaris seperti menggumam. Waktu itu hujan deras. Seperti malam ini, ujarnya, padahal di luar, aku tidak mendengar suara hujan apa-apa. Malam Jumat. Kami baru mulai shift jam 10. Pak Hendra waktu itu lagi ngecek suhu di akhir line rolling. Suhunya naik terus. Tapi panel kontrol malah stuck. Seharusnya alarm bunyi, tapi nggak ada suara apa-apa. Lalu, semuanya terjadi cepat. Aku memperhatikan wajahnya. Ada semacam luka lama yang tergurat dalam sorot matanya. Kobel itu kayak makhluk hidup, lanjutnya lirih. Bayangin baja merah membara seberat ratusan kilo, bergerak zigzag kayak ular raksasa, nabrak kanan-kiri, menghancurkan semua. Mesin penyekat pecah. Rantai pendingin putus. Dan Pak Hendra, dia lagi berdiri tepat di depan jalur output. Aku menggigit bibir. Tangan dingin, meski udara di ruang panel selalu panas. Dia terbang ke atas. Kepalanya kejedot balok baja. Terus jatuh di tengah rolling line. Suhu saat itu, 1350 derajat. Dia masih sempat buka mulut. Tapi, nggak ada suara. Dagingnya, meleleh. Giginya terakhir yang kami lihat. Setelah itu, hilang. Aku menahan napas. Tak sanggup membayangkan. Jenazahnya nggak ketemu. Bang Samin menggeleng lambat. Cuma sarung tangannya yang ditemukan. Satu dan itu pun gosong separuh. Aku merinding. Anehnya, CCTV mati malam itu. Kayak, udah ada yang tahu bakal kejadian. Aku menatap panel kontrol di depanku. Lampu-lampunya berkedip seperti mata-mata kecil yang mengawasi kami diam-diam. Dan setelah malam itu, lanjut Bang Samin, tiap malam Jumat, suara rolling mill tua suka aktif sendiri. Padahal listriknya diputus. Kadang kami dengar, ada yang teriak. Aku refleks menoleh keluar kaca ruang kontrol. Sunyi dan sepi. Namun di tengah kegelapan pabrik, aku bisa melihat jalur rolling tua di ujung sana, bekas tempat kejadian Kobel. Jalur itu sudah tak digunakan. Dibiarkan berkarat dan penuh debu besi. Tapi malam itu, aku bersumpah melihat sesuatu bergerak di sana. Siluet yang tipis namun panjang. Seperti gulungan logam yang menggeliat. 3 hari kemudian, kejadian aneh mulai datang satu persatu. Pertama, Pak Darto ditemukan pingsan di dekat smelter 2. Ia mengaku melihat sesosok tubuh gosong berjalan di antara semburan uap panas, mengangkat tangannya ke arah jalur rolling. Dokter menyebutnya kelelahan dan halusinasi. Tapi aku tahu itu lebih dari itu. Keesokan harinya, alat inspeksi suhu di rolling mill berbunyi sendiri, padahal mesin sedang mati total. Dan malam berikutnya, Denny mendadak menghilang selama 1 jam. Kami panik mencarinya. Ketika ditemukan, ia terduduk ketakutan di ruang cetak coil. Wajahnya pucat. Di tangannya tergenggam erat sesuatu. Sarung tangan gosong, separuh hangus. Kami semua tahu itu milik siapa. Pak Edi mengusulkan agar jalur tua ditutup rapat, bahkan meminta agar rolling line lama dicor dengan semen. Tapi manajemen tidak mau. Proyek perlu ekspansi, katanya. Rolling line tua akan digunakan kembali untuk pesanan luar negeri. Mesin-mesin sedang diperbaiki dan akan diuji coba seminggu lagi. Malam itu, kami rapat kecil di ruang istirahat. Ini gila, bisik Bang Samin. Kita nginjak-nginjak kuburan orang. Jalurnya belum bersih, apinya belum padam, dan kita malah mau nyalain lagi. Bang, kalau benar arwah Pak Hendra masih di sana, bisa nggak kita bantu dia pergi? Tanyaku lirih. Pak Edi mendengus.
Kalau kamu tahu caranya, silakan. Tapi saya sudah 25 tahun kerja di sini. Arwah yang mati panas, tak pernah padam. Mereka bukan butuh dikirim pulang, mereka butuh balas dendam. Kata-kata itu menancap di pikiranku. Dini hari, aku kembali ke ruang panel dan sendirian. Aku ingin memastikan semua aman. Tapi diam-diam, aku ingin mencoba sesuatu. Kuputar semua rekaman audio dari malam-malam sebelumnya. Kucoba isolasi noise dari rolling mill. Lalu, pada pukul 2.43, di jalur Kobel, terdengar rekaman suara samar. Kenapa? Aku sendiri. Aku menggigil. Suara itu serak, seperti dari tenggorokan terbakar. Kucoba putar ulang dengan lebih pelan. Mereka biarkan aku meleleh. Dadaku sesak dan aku tahu itu bukan suara mesin. Aku merasa dia ingin didengar. Dan tiba-tiba, semua lampu panel padam. Dari kejauhan, kudengar dentuman baja dan suara rantai diseret. Dan di balik kaca ruang kontrol, aku melihatnya. Sosok Pak Hendra. Kulitnya hangus, hitam seperti arang. Matanya putih bersih tanpa bola mata. Ia berdiri tegak di atas jalur Kobel. Tubuhnya bergetar, dan dari balik dadanya, keluar asap hitam yang berputar-putar. Dia menunjuk ke arahku. Aku tak bisa bergerak. Tak bisa menjerit. Hanya duduk membatu, sementara sosok itu perlahan berjalan mendekat. Tiba-tiba pintu kontrol dibuka keras. Reza. Bang Samin menarikku keluar, membawaku ke lorong inspeksi. Kau Hila? Jangan duduk sendirian di sana. Aku menoleh ke belakang. Ruang panel gelap namun tidak ada siapa-siapa. Dia muncul, Bang. Bang Samin diam. Lalu berbisik. Besok malam, rolling line lama dinyalain lagi. Kalau benar dia masih di sana, Kobel bakal kejadian lagi. Aku menatapnya dengan ngeri. Dan kalau itu terjadi, bukan cuma satu orang yang bakal mati. Bang Samin mengangguk perlahan. Kita harus lakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Dan malam itulah, malam terakhir sebelum uji coba mesin baru, kami mendengar jeritan panjang dari arah tungku. Jeritan yang tidak manusiawi. Seperti suara besi yang menangis dalam panas 1300 derajat. Diiringi oleh suara logam berat, terguling, menyeret dan mendekat. Shift malam perlahan mengubah caraku memandang dunia. Aku mulai terbiasa dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Setiap malam, ada saja suara-suara yang muncul entah dari mana. Langkah sepatu besi berat menggaung di lorong logistik. Padahal hanya aku dan dua orang lain di shift malam. Deru mesin pemotong yang tiba-tiba aktif, meski tombol utama dimatikan. Jeritan samar dari ruang peleburan yang kosong. Satu malam, saat istirahat di pos operator, aku tertidur di atas meja panel. Kelelahan menumpuk, dan udara hangat dari ruangan kontrol membuat mataku berat. Lalu, beruaak. Suara keras seperti besi besar jatuh membangunkanku. Kursiku hampir terguling karena saking kagetnya. Aku langsung berdiri. Nafasku tersengal dan dadaku berdebar hebat. Semua lampu di ruang operator menyala normal. Tapi di kejauhan, dari balik kaca pengawas, aku melihat cahaya merah menyala dari jalur 3. Padahal, jalur itu harusnya mati. Itu jalur Kobel, tempat Pak Hendra meninggal. Mesin-mesin di sana sudah lama dinonaktifkan karena rusak berat. Kualihkan pandang ke panel monitor dan semua panel menunjukkan status standby. Tidak ada proses aktif. Tapi aku melihatnya sendiri. Salah satu roller berjalan pelan. Lampu inspeksi kedip-kedip. Seolah mesin itu hidup kembali dengan kesadarannya sendiri. Kukunci panel ruang operator dan berjalan ke arah line 3. Langkahku menggema di lantai baja yang basah oleh uap kondensasi. Semakin dekat aku ke jalur itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Tiba-tiba, semuanya hening. Mesin berhenti. Lampu mati dan gelap total. Aku berdiri di tengah lorong besi tua itu. Tak ada suara, tak ada gerakan. Lalu, dari kejauhan, aku melihat seseorang berdiri. Sosok itu tepat berada di tengah lintasan line 3, di antara dua roller besar. Ia tegak, diam, dikelilingi oleh besi merah membara yang entah dari mana munculnya. Tapi, tubuhnya tidak meleleh. Tidak terbakar. Tidak goyah. Sosok itu seperti menyatu dengan panasnya logam cair. Aku menahan napas. Pelan-pelan,
Ia menoleh ke arahku dan saat wajahnya menghadap penuh, aku ingin menjerit. Ia tidak punya wajah. Kulitnya mengelupas, menggantung seperti sobekan kain basah. Di baliknya hanya daging hangus dan dua mata kosong menyala merah. Mata itu bukan melihatku, tapi menembus ke dalam pikiranku. Aku mundur selangkah. Lalu ia mulai berjalan. Setiap langkahnya disertai suara besi berderit. Clang, clang, clang. Langkah berat seperti sepatu las baja yang melangkah di atas bara. Aku membalikkan badan dan lari sekuat tenaga dan jantungku berdegup liar. Aku berlari melewati tangki air pendingin, lorong logistik, dan gudang col yang kosong. Suara langkah logam itu mengejarku dari belakang, tapi tiap kali kutoleh, tak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya aku tiba di ruang kontrol. Kututup pintu, kukunci 2 kali dan nafasku terengah. Seluruh tubuhku basah oleh keringat dan rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, sesuatu masih terasa aneh. Aku menatap meja tempatku tidur tadi dan terdapat bekas telapak tangan hitam hangus di atas panel. Setelah malam itu, aku mulai merasa tidak sendiri. Bukan dalam arti mistis saja, tapi dalam arti seolah ada seseorang yang terus memantau, mengikuti dari balik kegelapan pabrik. Entah bagaimana, makin banyak kejadian ganjil terjadi. Yang paling mengganggu adalah perubahan sikap para operator. Pak Doni, salah satu operator kren paling senior, suatu malam tiba-tiba berteriak dari kabin direknya. Suara raungannya menggema di seluruh area loading dock. Aku bukan mati karena nasib. Mereka yang paksa aku kerja malam itu. Semua ini akibat penghematan. Kami semua panik. Aku dan 2 teknisi shift malam berlari naik tangga ke kabin. Tapi saat kami buka pintu, Pak Doni terduduk di sudut ruangan. Matanya kosong, mulutnya masih menggumam kata-kata yang sama sambil memukul-mukul helmnya sendiri. Tim medis datang, Pak Doni pun dibawa ke klinik pabrik. Kata dokter, ia dalam kondisi syok berat dan tidak mengingat apapun. Dia dulu kepala pengawas teknis Line 3. Jalur kabel itu sebenarnya sudah diminta dihentikan sejak 2 minggu sebelum kejadian. Kenapa? Tanyaku pelan. Sistem brake line rusak, baja yang keluar tidak bisa dikendalikan lajunya. Hendra sudah kirim nota peringatan ke manajemen. Ia berhenti sejenak, menatapku dengan mata yang redup tapi penuh kemarahan. Mereka tak mau rugi. Kalau Line 3 berhenti, berarti pengiriman ke klien besar dari India bakal molor. Dan itu bisa berarti denda miliaran. Aku menelan ludah. Jadi, mereka tetap paksa Hendra kerja malam itu. Bukan hanya itu. Mereka minta Hendra lakukan uji coba jalur secara manual dan sendiri. Tanpa sistem brake. Pak Suwarno menghela napas panjang dan suaranya seperti bergetar saat ia berkata, kematian Hendra bukan kecelakaan akan tetapi dia dikorbankan. Aku menggenggam tangan gemetar. Panas di leherku terasa menusuk, campur aduk antara marah dan takut berkecamuk dalam dada. Lalu Pak Suwarno mengeluarkan sebuah flash disk dari saku bajunya. Di dalam ini, ada semua data audit jalur coble. Termasuk bukti surat peringatan dari Hendra yang dihapus dari sistem internal. Juga rekaman log mesin yang membuktikan brake sistem memang gagal. Aku menatap flash disk itu seolah itu senjata suci. Kenapa baru sekarang? Pak? Tanyaku pelan. Pak Suwarno berdiri perlahan. Ia tampak letih, bukan hanya karena usia, tapi karena beban yang ia simpan selama bertahun-tahun. Dulu aku pengecut. Aku diam saat tahu semuanya. Tapi sekarang, kalian harus tahu. Karena jika tidak, ia akan terus menampakkan diri. Dan kalian pikir itu cuma hantu. Padahal dia menuntut satu hal, keadilan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Di pos jaga, aku putar isi flash disk itu lewat komputer panel lama. Terdapat 4 dokumen yaitu Words, surat teguran kerusakan rem Line 3, oleh Haji Hendra. Excel, rekaman waktu jalur kabel, anomali putaran. Gambar, foto Line yang menggulung baja keluar dari rel, tanda awal kabel. Video MP4, cam error log, jam 2:14:32. Videonya hanya setengah detik, tapi cukup menunjukkan lampu merah berkedip-kedip sebelum CCTV mati. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat sirene darurat pabrik meraung panjang. Aku baru saja selesai memeriksa tekanan di tower pendingin ketika lampu panel menyala semua serentak, merah semua.
Padahal seharusnya sistem kontrol aktif hanya jika ada aktivitas pengecoran. Aku tertegun melihat layar monitor di ruang kontrol menampilkan grafik suhu yang melonjak drastis. 1250 derajat Celcius naik menjadi 1460 derajat Celcius, naik lagi 1630 derajat Celcius sampai ke 1700 C. Padahal suhu aman tungku hanya sampai 1450 derajat Celcius. Apabila lebih dari itu, struktur tungku bisa meledak. Sialnya, tak ada seorang pun di ruang kontrol. Operator yang harusnya bertugas mengaku semua alat berat dan sistem fingerprint error sejak tengah malam. Banyak pintu tidak bisa dibuka. Komputer menyala sendiri, lalu mati lagi. Seperti ada sesuatu yang mengendalikan pabrik ini dari dalam, lalu seseorang berteriak dari area rolling mill. Aku berlari ke sana, menuruni tangga darurat besi yang bergetar hebat karena tekanan udara dari tungku. Dari kejauhan, aku melihatnya sosok di tengah jalur kobel mirip Pak Hendra. Tapi tubuhnya hangus. Seperti tubuh yang pernah meleleh lalu membeku kembali. Tulang pipinya terlihat, dan dari matanya keluar cahaya biru menyilaukan, seperti sinar las. Ia berdiri tegak di tengah pabrik yang memerah karena suhu ekstrim dan ia menatap langsung ke arah kamera CCTV. Tak lama, satu persatu alat berat mulai menyala, kren bergerak liar tanpa operator kemudian roller menggiling sendiri tanpa bahan. Sistem kontrol otomatis mengunci semua pintu keluar. Pintu hidrolik besi menutup dengan dentuman keras, memerangkap para karyawan yang masih berada di dalam. Aku kembali ke ruang kontrol, mencoba menonaktifkan sistem dari panel manual, akan tetapi semua program dibajak. Seorang supervisor berlari padaku, mukanya berlumuran keringat dan jelaga. Reza, tolong gudang 4 terbakar, orang-orang masih di dalam. Lift hidrolik tidak bisa dipakai. Kami terjebak. Aku ikut berlari. Tapi suara gemuruh datang lebih cepat daripada langkah kami. Boom! Tungku smelter meledak, langit pabrik berubah jadi lautan api. Ledakan itu mengguncang seluruh struktur bangunan. Baja cair menyembur seperti lava dari perut tungku yang hancur. Percikan logam panas menghujani area produksi, mengenai tangki bahan bakar, ruang genset, dan bahkan atap line 5 yang langsung ambruk. Gudang tempat bahan kimia terbakar dalam sekejap. Orang-orang berteriak, meronta, mengais pintu yang tak bisa dibuka. Tangga besi meleleh, dan di bawahnya, beberapa karyawan mencoba berenang dalam baja cair yang menjalar ke seluruh lantai. Dari tower pendingin, aku hanya bisa menyaksikan 13 orang tewas malam itu. Beberapa tubuh ditemukan menyatu dengan lempengan baja. Ada yang tergencet panel, ada yang terbakar hingga tak bisa dikenali. Dan di tengah puing, di jalur kobel yang sekarang hancur total, terlihat bayangan sosok Pak Hendra menghilang perlahan ke dalam asap. Keesokan paginya, berita meledaknya pabrik baja Surya Nusantara menjadi headline nasional. Insiden pabrik terburuk dekade ini, 13 pekerja tewas. Peledakan misterius. Ada unsur sabotase atau bukan? Tim audit datang. Tapi semua data hilang. Flash disk yang diberikan Pak Suwarno meleleh di saku bajuku karena suhu ekstrim. Semua backup data di ruang server hangus terbakar. Dan manajemen selamat. Karena mereka tidak ada satupun di lokasi malam itu. Sementara aku hidup karena berada di menara pendingin, tempat paling jauh dari pusat ledakan. Tapi itu bukan keberuntungan tapi pilihan Pak Hendra. Kini, pabrik itu ditutup. Tak ada yang berani membangunnya kembali.